Justru kanthi dasar menika bapak-bapak ingkang kita hormati, ugi bapak-bapak ingkang minulya. Sing kula aturaken adol bau nyang luar Jawa lan nyang luar negeri, ya lek isih payu. Lek wis enggak payu. Terus anak putu sing krasan enten mriki niki. Terus sing tuwek sing mboten pantes enten kalangan niki mboten matur wonten ngarsa panjenengan sami. Lah sapa sing arep nyritakne? Niki nggih enten lho. Sing benci kalih kula kira-kira nang matur akeh mati ae to. Pak, Ibu ingkang kita hormati. Soal pati niku dudu gaweane manungsa. Sing nentokne Kang Maha Kuwasa. Apa lek wis sepuh ngene iki mesti mati dhisik. Sing nom disini karena banyak dosa ya ora kurang. Mula ngaten, perlu kita aturaken wonten ngarsa panjenengan sami. Engko sareng-sareng ing ngajeng kula aturaken cuplikan kula wau. Nginjak tahun 2023. Ayo mulai kelakah ngantek muspika ngantek tingkat 2. Nek tembung sakniki muga-muga iso kondusif, aman, tentram. Nggih? Bersatu padu untuk membangun desaku. Nanging nek penguripane abot, kula mohon dengan hormat dumateng bapak-bapak ingkang kita hormati. Berdasarkan kronologi perjuanganlah Pak. Lek kula saman suni tondo-tondone petok mpun dirampas kalian kabupaten. Saniki kula duwe pitakon, di mana petok milik rakyat Klakah kepada Bapak Bupati. Nggih napa mboten? Nggih. Betul. Kula mboten omong kosong. Bilih panjenengan mboten percados, kula siap disumpah liwat agama apapun, asalkan Bapak yang menyumpah percaya dengan kitab tersebut. Saged dipun tampi sing mburi niku? Saged. Alhamdulillah, aja ngantuk. Nah, salajengipun Pak. Terus terang mawon. Nyapa to kok apa-apa enggak liwat iki dan iki dan iki. Pak, wontenipun piantun-piantun lan warga utawi rakyat Klakah. Mantun nandur niku namung netepi pengumumane Bapak Bupati ingkang dipun tangani kalian Bapak Komandan Koramil wonten Balai Umum Dukuh Klakah. Masyarakat khususnya Klakah dan Teluk Garung, jangan rame-rame minta kembalinya tanah tersebut. Nek urung tahun 2022, tapi rakyat aku berpesan waspada. Sekali lagi, waspada rakyat, harus waspada. Siapa memihak kebun yaiku sing main sogokan. Bapak ingkang kita aturaken, rakyat niku goblok kabeh mungguing pelajaran di bangku sekolahan karena mboten enten sing nggih nyekolahne. Karena minus. Nanging omong salugune tibake rakyat niku nggih sok malati. Lek panjenengan labi rakyat pindah kemanapun bakal naik pangkat. Surga terbuka. Tapi dengan sebaliknya, apabila Bapak
memojokkan masyarakat akan kualat, Pak. Jangan maut. Lain-lain anak, Pak. Niki nek didelok saking sudut umur kula duwek dhewe. Nanging yen dipun pirsani saking struktur kula ugi anak panjenengan. Kula crita namung sak lugune, mugi-mugi Bapak percados. Nanging bilih Bapak mboten percados, monggo senes resiku kula. Resiku panjenengan sedaya. Mekaten Bapak. Kalau kinten salah satu nggaleng cerita ingkang kalebet namung cerita Dloko utawi saknyatanipun niki enten tembung padha kalih witing klapa njawata ing ngarsa padha nika sateruse. Wong wanita niku tegese ora wanita wedok. Wanita. Wani ditata. Ya wani ditata. Lek empun nate teng Yogyakarta niku lek tempat kraton. Tegesipun panjenengan dadi wong agung. Dadi pengayom merak ya. Jenengan manem prengulung lek perlu ditaruh di gunung. Ben kena gelung-lung karo rakyate. Nek panjenengan lugu lugas nyambut gawe amanah teng rakyat sampean tetep dadi tumenggung tegese wong agung ingkang dipun hormati kalih rakyat. Nanging nek panjenengan nyimpang saking ingkang kawula aturaken lek kadung pedhot enggak kena disambung. Nggih mboten? Pramila saking menika mbok bilih teng kasare ngatur panjen saged kula nggih kaya ngeten niki nggih dipun nyatakaken saged wekdal sak lajengipun badhe kula aturaken Bapak ingkang gadah wewenang lan wonten kirang langkung monggo sareng-sareng dipun resapi lan kita akhiri wal taufik wal hidayah wa ridho wal yanayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem Mbah Marto. Kula kelingan percil meh sami to. Guyon. Nggih. Lajeng nggih. Mbok bilih wonten tambahan Pak Jemuri. Nggih, sak anu mawon nggih ringkes nggih Pak Jemuri nggih. Nggih, Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika sauntawis berkesan hadir beliaunya Bapak kula, Bapak Kepala Desa. Kami harap maju ke depan untuk menemani saya. Karena apa? Saya selaku masyarakat, masyarakat adalah desa, desa adalah masyarakat. Jadi kita mohon dengan hormat Bapak Kades, Bapak Danang Suratno, monggo kula paringi wedal kula ken. Monggo Pak Danang. Ngapunten ngaten menika Bapak-bapak sedaya aturipun Mbah Kung Marto, Bapak Marto. Bapak-bapak sedaya mboten kula paringi istilahipun niku guguh suguh lungguh tanpa terkecuali segaipun menika rasaipun masyarakat pada tertindasan 62 tahun ingkang kalampahan. Derita masyarakat harus dikenal oleh pihak pemerintahan kabupaten untuk menyelesaikan perihal permasalahan di wilayah Klakah dan Trobarung Desa Sido.
Sidorejo, Kecamatan Ndoko Lantas, Kabupaten Blitar. Pramila sang menika Bapak-bapak perlu kawuningan sauntawi wekdal kula atas nama masyarakat kula nggadhah ilaipun Bapak menika Bapak kula Bapak Kepala Desa Bapak Danang Suratno duka niku kok saged karaya-raya rawuh wonten ing menika panggenan pramila saking menika sauntawis kula maringi ulasan paparan terkait permasalahan di wilayah Dukuh Klakah Desa Sidorejo. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam taklim Twin Raharjo. Mugi Gusti ingkang akarya jagat tansah minayungi gesang kula dalah panjenengan sami. Yang terhormat dan yang paling sangat saya cintai, saya banggakan kepada sang pemilik negara. Salut, saya hormat kepada panjenengan, kepada sedoyo warga masyarakat Sidorejo khususipun Dukuh Klakah menika. Ingkang kula hormati dumateng Bapak Wakil Bupati atau yang mewakili jajaran dari Purwopinda, Pak Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dalah sedoyo para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang tansah satu dahaken kinurmatan. Saderenge sumangga kula lan panjenengan sedaya tansah puji syukur kangarsanipun Allah Subhanahu wa taala dene menapa kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten mriki papan panggenan kanthi kahanan sehat walafiat boten kirang setunggal menapa. Kaping kalih sholawat salam tansah kundhuh jumateng junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaat saha pitulunganipun wonten yaumil kiamat. Bapak saha Ibu ingkang tansah kala hormati, kula matur nembah nuwun sanget niki wau dipun paringi wekdal kalipun Mbah Jemuri. Nggih. Ten mriki kapurih sesurah ngoten to, Mbah? Kula mboten saged sesurah Bapak saha Ibu. Yang pertama di sini saya mohon maaf karena kedatangan saya di sini beserta konco-konco perangkat desa kami tidak mendapat undangan. Jadi mohon maaf di sini, dan di sini saya tidak akan paring ular-ular, saya tidak akan memberi apapun. Saya hanya ingin tanya dan tolong ini nanti diberi penjelasan kepada saya. Tadi saya datang ke sini, saya ditelepon dulur kula, disambangi teng griya Bapak Intel Kodim, ayo Mbak Lurah budal. Loh, budal teng pundi? Saya tidak tahu. Ada apa Pak? Di Klakah warga Mlumbo. Loh, kok saya tidak tahu? Padahal di sini jajaran dari Forkompinda komplit, kepala dinas dari Perkim Pertanian semuanya hadir. Loh, pertanyaan saya ingin tanya, apakah mekanisme dan etika yang seperti ini Bapak dari jajaran kabupaten, apakah etika seperti ini sudah etika yang baik? Mohon maaf di sini, tolong dulur-dulur perangkat desa berdiri. Itu ada Bapak Ketua BPD berdiri, Pak Bu sedoyo dari jajaran pemerintah kabupaten, niko adalah pamong. Saya sebagai kepala desa yang bertanggung jawab di Desa Sidorejo, dan perlu diketahui bahwa Dusun Klakah masih wilayah Desa Sidorejo. Leres apa mboten? Pertanyaan saya, apakah etika seperti ini etika baik? Loh, saya sebagai kepala desa lo ora ngerti wargaku dilumpuk nih seperti ini. Leres apa mboten Bapak Ibu perangkat yang ada di situ? Itu. Saya tidak menyalahkan kepada masyarakat karena apa? Saya mendapatkan laporan surat seperti itu loh.
Itu. Jadi mohon langsung ke intinya saja. Oke, intinya itu Pak Camat, saya tidak akan menyampaikan seperti itu. Jadi mohon izin Pak Camat, kalau memang etika ini sudah benar, karena nopo saya pemangku yang ada di wilayah di sini saya tidak tahu. Oke. Nanti Mula saya Pak Camat nanti dikabari ya. Karena tadi saya ditelepon Pak Jemuri pagi hari, ternyata loh jenengan apa tidak diundang? Tidak. Jadi mohon izin, ini harus saya sampaikan di sini supaya tidak terulang lagi. Oke, Mbak Jemuri, seperti itu dulur-dulurku, warga masyarakat Kakang ya. Jadi saya hanya berpesan satu aja kepada dulur-dulurku. Sing penting kondusif, aman, jangan sampai terjadi pertikaian atau perpecahan di desa kita. Setuju? Nah, intinya itu di sini nanti mohon izin Mbak Jemuri dan juga Bapak Ibu semuanya, karena kehadiran kami di sini saya tidak diundang. Ye, sing penting aman. Memang niki mangke ada sesuatu jikalau ada sesuatu hal yang jenengan tidak puas atau apa, tolong nanti bisa lapor kepada kantor desa, kita bicarakan bersama. Karena kantor desa ini nyuwun sewu Pak, kantor desa ini juga masih tetap kita punya kantor, jadi kalau mengirim surat atau undangan dari pihak kabupaten di situ juga sebenarnya kantornya tetap wonten Jalan Pahlawan Sari wonten Tangsel. Itu saja, dan di sini saya mohon izin Bapak Ibu sedaya warga kula, dados teng mriki kula mboten saged nenggo panjenengan sedaya karena enten jejiban sing kedah kula ayahi untuk pelayanan masyarakat lainnya. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dan warga Gusti Allah paring yang terbaik seperti itu. Mungkin ngaten saking kawula kula cekapi, mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makaten Mbak Jemuri nggih. Napa tasih wonten malih? Kedap ngoten nggih. Dados nggih matur suwun Pak Kades. Yo lek camati sering ditekoi kira-kira ya malih ngerti. Jadi ya mudah-mudahan kalau Pak Kadesnya nanya Pak Camat, oh ya sik duwe Pak Camat ya kira-kira ngerti ora usah dikabari kan ngoten nggih. Ya, nggih. Pun boten usah dibawa-bawane nggih. Pun mangkaten Pak Jemuri wonten malih. Nggih, wonten Bapak. Mungkin Wonten nggih. nggih. Keterlibatan masyarakat di antara kepala desa tidak bisa terpisahkan. Jadi kami mohon kepada Bapak Kepala Desa harus mandu permasalahan ini nanti sehingga paripurna pengacara atau adicara yang badhe dipun lampahaken wonten ing siang menika. Dadosipun seakan-akan Pak Lurah kedahipun mandu sejatine piye apa to kudune Pak Lurah kudune ngerti sing sak benere. Ngaten Bapak. Nggih. Nggih kedahe ngaten Pak. Nggih dados Pak Kades nggih kadung mriki nggih pinarak dipun mirengaken. Ngaten nggih. Ya. Yo samestine ngoten niku. Nggih. Nggih, kok bilih mekaten saniki niki sedaya dawuh saking warga Klakah, kok bilih sedaya sampun mirengaken ceritanipun mulai tahun 48 wau nggih ngantos sakmeniki sampun mirengaken sedaya. Nggih, kita saking pemerintah Kabupaten Blitar menika Bapak Ibu fungsinya memang melayani masyarakat. Melayani itu bukan berarti semua harus dituruti kan ngoten. Jenenge kados panjenengan lah kagungan putra. Ya tidak semua hal yang memang belum saatnya atau belum menjadi kehendak orang tua misalnya ya, nanti pasti dipending atau gimana. Jadi kami melayani sesuai dengan ya aturan yang memang membimbing kami, melindungi kami gitu ya, melayani. Jadi kami itu pelayan. Jadi apapun yang menjadi aspirasi masyarakat tentu kami akan mendengarkan. Nah, ini hadir Bapak Sekda, kemudian ada perangkat daerah, ada dari pertanahan, ini Pak dari BPN yang hadir. Mungkin untuk kali pertama kami berikan dari BPN ya Pak.
Nggak apa-apa, Pak Sekda mendisposisi jenengan. Jadi kalau di teks itu kan ada sudah disampaikan dan sudah dibaca semua. Barangkali ini ada dari BPN untuk menyampaikan beberapa hal yang kira-kira nanti menjadi sikap dari pemerintah daerah dalam rangka ya membantu melayani panjenengan semua masyarakat Kelakah ini gitu ya. Kehendaknya bagaimana? Katanya tadi pemilik negara ini kan masyarakat. Nah, masyarakat itu dijawantahkan sebagai pemerintah pusat yang utama. Ya nanti bagaimana Pak masyarakat yang di pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten itu memfasilitasi panjenengan. Jadi tadi Pak Kades ngomong masyarakat ya, masyarakat seluruh Indonesia itu memilih kedaulatan nasional. Kira-kira begitu. Jadi siapa Pak Sekda? Ya ini Bapak Sekda, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar. Dimanggakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dandim beserta seluruh jajaran, Pak Kapolres beserta seluruh jajaran dari Kejaksaan, kemudian dari BPN, Pak Camat, pimpinan OPD, Pak Kades, dan Mbah Marto, Mbah Jemuri, sedanten warga masyarakat Dukuh Kelakah Sidoarjo. Alhamdulillah pada pagi siang hari ini kita dapat bertemu di sini. Kita melakukan silaturahmi, berkomunikasi terkait apa yang dirasakan oleh masyarakat khususnya Dukuh Kelakah ini, dan tadi semuanya sudah diceritakan kepada kita, dan yang disampaikan Mbah Marto tadi mulai tahun 48 gitu, tahun 48 ini kinten-kinten ini yang lahir 48 niki ingkang saya ngebutani mboten enten niki. Mboten enten dereng lahir anjing ini ke Mbah Marto sampun dados kleresan ketua RT ini wancin ini ku Mbah Marimun niku tiang sepah nggih Pak. Tiang sepah Mbah Marto. Terus Mbah Marto tahu persis bagaimana perkembangan di khususnya di Dukuh ini seperti apa dari saat itu sampai sekarang. Mendengarkan yang disampaikan Mbah Marto tadi, saya bisa menangkap begini, bahwa tahun-tahun itu masyarakat di sini mengerjakan tanah di situ ya. Kemudian ada saat itu petugas dari apa namanya? Dinas Pendapatan nih Mbak, kira-kira ya namanya ya. Kalau sekarang kira-kira di Dinas Pendapatan, Mbak siapa namanya? Pak Arimun, dan itu dinasnya di Tulungagung saat itu. Kira-kira mungkin Blitar ini mungkin masih apa ya? Wilayah cabang gitu atau apa ya kira-kira. Jadi kantornya ada di Tulungagung. Karena memang mungkin wilayahnya Blitar saat itu masih ikut gabung di Tulungagung. Nah, saat itu kemudian diceritakan tadi, waktu itu tahun-tahun itu kakaknya sampai 150 nih Pak, 150 sekitar 450 penduduk. Kemudian letter D itu bukti apa? Kalau sekarang SPPT ya, letter D itu. Ya. Atau petok ya, petok. Pencatatan. Nanti mungkin teman dari BPN bisa menjelaskan. Tapi kemudian perkembangannya letter D ini ditarik kembali karena disampaikan oleh saat itu, tahu siapa yang menyampaikan tadi? Beliau menyampaikan panjenenganipun gitu. Panjenenganipun ini sinten? Pak. Oke, Pak Wedono sama sinten tadi kemudian itu ditarik kembali. Menariknya itu tahun 59 dan tahun 60 semua letter D itu sudah ditarik semua, ngaten ya Pak? Enggak, itu yang kemudian sebenarnya anunya dari situ. Ya, kalau saya nangkapnya seperti itu.
Kemudian tadi ada perkembangan seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ditulis, yang disampaikan, yang kaitannya begini Pak, kaitannya dengan pembangunan, insya Allah ini nanti ada Kepala Dinas Pertanian. Nanti saya kira selesai ini langsung dibantu ya, Dukuh Klakas ini Pak ya. Monggo nanti rembukan Pak, kira-kira seperti apa di sini, yang kaitannya dengan pertanian, Dinas Pertanian. Lah yang kaitannya nanti dengan jalan tadi, nanti akan coba saya perintahkan Dinas PUPR untuk melihat jalannya di mana, itu jalan depan ini Mbak? Atau mana? Status jalan ini seperti apa kan gitu? Apakah ini jalan desa atau jalan seperti apa? Karena itu ada pembagian kewenangan. Tidak bisa kabupaten masuk kewenangan milik provinsi, nasional, atau kabupaten masuk desa. Itu juga harus dipisahkan. Coba nanti kita bahas bersama-sama. Terima kasih tadi fasilitas umum yang lain sudah ada, dan harapannya memang nanti tentu kita ingin masyarakat sama-sama maju terutama di Kelakah ini. Kemudian yang nanti mohon nanti dari pertanian menyampaikan ya terkait itu yang bisa dilakukan nanti seperti apa di desa ini. Informasi tadi sampaikan banyak penduduk di sini yang bekerja di luar Kelakah. Mungkin ada yang di luar negeri, mungkin ada yang Surabaya, karena memang demi untuk ekonomi masyarakat di sini. Nanti dinas yang lain juga, nanti saya juga akan menugaskan untuk masuk sini Pak Camat ya. Nanti selesai ini, kemudian nanti kita petakan seperti apa kebutuhannya di khususnya di Kelakah ini. Nanti mohon bantuan gitu Pak Kades terkait itu, nanti akan dinas-dinas nanti coba saya tugaskan ke sini terkait dengan khususnya untuk kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial yang lainnya. Kemudian nanti yang terkait dengan bagaimana nanti dengan mestinya ada proses panjang Pak. Saya berharap nanti ini kita sudah mulai membangun. Jadi kemarin akhirnya kami memahami kenapa kemarin panjenenganipun tidak bisa hadir di kabupaten ketika diundang. Sebenarnya yang dimau modelnya seperti ini. Ketika seperti ini harapannya nanti begini, ini tidak sekali ini, tetapi nanti akan ada terus komunikasi intens. Saya kira begitu, itu yang lebih bagus, biar nanti permasalahan ini akan semakin, karena memang yang seperti ini tidak bisa selesai ketemu langsung jadi, tidak ada proses panjang mana yang harus menjadi kewenangan dan mana yang harus dilakukan dan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak. Nah ini yang mesti kita harus pada posisi itu. Kita nggak boleh menyelesaikan masalah itu yang penyelesaiannya itu dengan menggunakan yang tidak sesuai dengan kewenangan yang ada. Itu yang penting. Jadi kewenangan masing-masing harus tetap diutamakan biar nanti tidak ada permasalahan di kemudian hari. Saya kira itu pengantar dari saya, mungkin dari Dinas Pertanian dulu, monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, dan Bapak dari Kajari, dan Pak Camat Muspika, dan hadirin semua yang saya hormati. Jadi gini Pak, mungkin menambahkan dari pertanian, bahwa untuk pertanian itu terus mengadakan suatu program-program bantuan. Di Sidoarjo ini tahun 2022 dan sebelumnya selalu mendapatkan bantuan, yaitu yang sudah kita berikan di tahun 2002 kemarin adalah bibit cengkeh, terus ada juga bibit kopi, bibit pisang dan padi. Itu sudah, cuman di mana, di Kelakah. Di Kelakah ini memang karena ada dua kelompok yang di sini. Leres betul Pak. Di Kelakah itu ada dua kelompok tani. Gini betul Pak. Gini. Ini kalau nggak keliru nama kelompoknya itu adalah Subur Jaya dan Kelakah. Gini. Oke. Ini sudah mendapatkan bantuan dari aspirasi, yaitu bibit cengkeh. Nah, dari situlah Pak, nanti untuk kedepannya atas petunjuk dari Pak Sekda, kita akan memperhatikan di sini Pak, mungkin apa yang diusulkan dari kelompok-kelompok yang sudah ada di sini, nanti untuk membuka suatu
usaha secara ekonomi. Harapan kami nantinya melalui pertanian nantinya bisa bangkit. Saya mohon dari kelompok ini proaktif nih Pak, menawi saged jenengan itu ke dinas. Saya sangat senang sekali bisa diskusi di dinas, bisa inten apa yang menjadi permasalahan di sini, apa yang diharapkan itu nanti bisa kita programkan. Dan juga kalau tidak ke dinas nantinya ke BPP ya, kebetulan di Lego ini di Dogo ini belum punya kantor sendiri Pak, masih numpang di Pak Camat. Nanti bisa ke sana dibicarakan sama PPL yang bertugas di sana, nantinya bisa disampaikan terkait dengan program atau apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu yang ada di belakang ini. Perlu saya sampaikan kalau kami dari pemerintah, dari Dinas Pertanian ini bisa melakukan kegiatan-kegiatan itu harus lewat kelompok Pak. Dan lokasi yang menjadi calon penerima itu harus di luar wilayah perhutani dan di luar wilayah perkebunan yang betul-betul itu nanti bisa menjadi aset Bapak Ibu sekalian, bisa ditanami dan tidak ada permasalahan di belakang hari. Saya kira itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mohon izin Bapak, karena Bapak Pertanian menerangkan bahwa tentang pembibitan, kita mohon dengan hormat kita mengulas sedikit. Itu juga perlu bagi masyarakat Dukuh Klakah mengenai pembibitan. Dan itu pun bagi masyarakat Klakah belum menuju ke titik-titik pertanian Pak. Di dalam arti ingatan, kemungkinan saya menjadi kelompok tani, masuk atas nama kelompok tani, dan itu ada benih dari pemerintah. Saya terima Pak, mohon maaf, saya sangat-sangat menerima. Dan itu pun lantas akan saya tanam kemana? Di dalam pertanyaannya adalah Bapak turba ke masyarakat adalah harus mendengar derita masyarakat yang kurang lebih sudah 62 tahun tersebut. Maka dari itu dengan hormat saya menghormati atas pembibitan, dan itu pun sudah saya terima. Tetapi untuk apa dan saya tanam kemana, ini saya belum tahu tujuan saya di kelompok tani tersebut. Itu Pak. Jadi dadosipun ngaten. Lek kula niki melok kelompok tani, memang kula niku nderek lah kelompok tani. Pembibitan saya hargai dari pemerintah. Tapi kembali lagi ke porsi paling utama. Tanpa terkecuali, lahan yang akan ditanami bibit tersebut harus diperjuangkan lebih dulu daripada pembibitan yang sudah diadakan dari pemerintah tersebut. Ngaten Bapak. Dadosipun ampun terbalik. Lek awake dhewe ngirimne wine ora ana sing dingin nanduri lemahe sapa, Bapak mengutarakan ojo sampai neng kahutanan, ojo neng perkebunan. Di dalam arti masyarakat Klakah dan Tlogo Aretum tidak mempunyai perkebunan, dan lahan tersebut adalah milik rakyat atau masyarakat Dukuh Klakah dan Tlogo Aretum. Maka dari itu, kalau Bapak bilang jangan menanami di perkebunan dan kehutanan, saya hargai, saya hargai. Tetapi sebaliknya, masyarakat itu tidak menghendaki lahan yang sesungguhnya, dan lahan tersebut sudah dirampas oleh pemerintah pada tahun 59 sampai 60. Maka dari itu, bapak-bapak yang hadir di sini, yang mulia di sini, masyarakat Dukuh Klakah mengharapkan satu titik poin, kembalikan aset milik rakyat Dukuh Klakah dan Tlogo Aretum. Sekian Bapak ulasan saya, terima kasih. Ada kurang lebih mohon maaf.
Jadi matur suwun Pak Jemuri, Pak Wawan. Ya, ini prosesnya memang sudah lama, 62 tahun, dan pelaku sejarah itu mungkin sudah berulang gitu ya. Kalaupun harus mengurai masalah ini, tentu harus buka lagi dokumen-dokumen sejarah gitu ya Pak Sekda ya. Dokumen-dokumen tadi seperti petok D yang ditarik oleh Dispenda yang di Tulungagung dan seterusnya, itu tentu akan diteliti kembali kira-kira begitu, sehingga waktunya juga kira-kira lho Pak, kalau namu camat kan terus ngeten yen sewu. Tadi sudah fokus kepada masalah ditandur di mana tadi nggih Pak, ditanami teng pundi. Nggih. Sing jelas mugi-mugi Pak Sekda juga sudah memahami, berarti kan memang dereng kagungan Siti kagem nanami. Nggih. Pramila upami rumaos nika dereng saged ditanemi mergo dereng sitine nggih. Kasuwun nggih. Sabar. Amargi nggih ngeten sabar menika nggih. Ya, leres. Nggih. Ya, nggih. Nggih, dadi pomone kula ditangkleti ngoten kan nggih, kula mesti tangkat-tangkat riyin. Sami Pak nggih. Tanglet kali Pak Marto, kali Pak Jemuri pripun to sakjane lah kan ngoten. Mangke jalur pemerintahan juga akan masih bertanya-tanya lagi. Amargi sudah lama sekali, betul sekali. Jadi kula suwun nggih tetep panggah sabar menika kuncine. Kondisi masyarakat juga diminta untuk senantiasa selalu mengedepankan dialog. Dialog niku ngeten niku Pak. Nggih. Terus dene wonten ingkang dereng cocok menika kagem didialogkan kalian pemerintah. Monggo Pak Sekda atau siapa Pak dari BPN nggih. Mari monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kejari, Pak Kades, para Businipo, dan para sepuh, Bapak Ibu warga Sidoarjo. Kalau tak langsung mawon, setelah kulo baca kronologi memang ada dulunya, ada kalau saya baca kronologinya yang ditulis oleh masyarakat Sidoarjo ngaten Pak. Ada letter D, sudah ada letter D. Kalau letter D itu bisa dikatakan bisa letter D atau buku. Saya menjelaskan sedikit karena sebenarnya ini kewenangannya kantor pajak. Kalau dulu sebelum tahun 60 itu ada yang namanya pencatatan untuk pajak. Setelah ada verifikasi itu dibuka jadi ada namanya buku C. Ada buku C yang itu disimpan di kantor desa letak tanah. Terus ada buku F. Buku F itu arsipnya di kantor pajak. Terus ada petok D. Petok D ini bukti nanti yang pegang pemilik tanah masing-masing. Ya, petok D itu kalau Bapak Ibu periksa itu ada gambarnya Garuda. Ya, ada gambar Garuda itu produk tahun sebelum 60 sampai tahun 60-an. Ya, itu namanya petok D. Kalau letter C itu buku C ya, yang ada di desa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bayar pajak buktinya petok D. Ya, petok D. Ngaten. Itu sekilas mengenai letter C. Terus saya mau menyampaikan jadi data yang kami miliki, yang terkait dengan AGU. Sekilas maaf ya. Jadi dulu perkebunan Brangga itu berasal dari bekas
HRPAH. Jadi HGU Bandar Berangka itu HRPAH. Itu ada 6 HRPAH. Ada 6 HRPAH. Verbandingnya nomor 294, 295, 296, 297, 299. Ya, itu yang tercatat atas nama NV Kawi Coffee Culture Maskapai, ini bahasa Belanda. Ya. Total luasnya waktu itu 1050 hektar. Ya. Terus kronologi yang data yang kedua, bahwa tahun 50-an ya, ada para buruh PPN untuk mengusahakan tapi tidak diberikan keseluruhan, cuma 173 hektar. Kemudian tahun 50-an juga ada SK Gubernur Jawa Timur. Intinya membatalkan pemberian izin kepada NV Kawi Coffee Culture Maskapai karena waktu itu di tahun sebelum 60-an mungkin dianggap secara ekonomi Jawa Timur tidak ada kontribusi atau mungkin tidak digarap maksimal, bisa seperti itu dicabut menjadi tanah negara. Kemudian tahun 59 ada nama Koperasi Produksi Dwikarya. Kemudian pengurusnya mengajukan permohonan untuk menerus pengusahaan kebun berangka Barat kepada menteri, tapi itu tidak ada kelanjutannya. Kemudian tahun 60 ada gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia Gapri mengajukan permohonan untuk mengusahakan cengkeh di bekas perkebunan berangka Barat kepada menteri. Kemudian tahun 61 terbit SK menterinya nomor 159/KA tanggal 19 April 61. Itu diberikan HGU sejangka waktunya 35 tahun seluas 539,7 hektar. Tadi tidak 1000, cuma 539,7 hektar. Dan ini hanya berakhir tahun 96. Kemudian tahun 97 PT Berangka atau PT Perkebunan Cengkeh mengajukan perpanjangan. Kemudian diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2022. Ini nomor HGU nomor 2 Desa Sidoarjo. Kemudian sebelum haknya berakhir, Bapak Ibu, pada tahun 2017 PT Perkebunan Cengkeh mengajukan perpanjangan tahun 2017. Kemudian terbit HGU nomor 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 dan 53. Kenapa menjadi pecah-pecah? Karena ada fasum yang harus dilepaskan. Misalnya jalan atau sungai, atau kalau ada sumber air itu harus dilepaskan. Dari ke 5 HGU ini 46 sampai 53 itu luas totalnya sekarang kurang lebih 520, sekian hektar. Dan berakhir haknya, Bapak Ibu, berakhir haknya pada tahun 2000 atau tepatnya tanggal 1 Desember tahun 2047. Artinya apa, Bapak Ibu? HGU PT Cengkeh Berangka ini masih aktif nanti sampai dengan tahun
setuju. Oke. Dan ini mulai penerbitan dari HGU 1 menjadi HGU 2, kemudian menjadi HGU 4, 6 sampai dengan 57. Ini sudah melalui prosedur, mulai proses, ada panitia tingkat provinsi, karena kewenangannya ada di tingkat provinsi Bapak Ibu, untuk penerbitan SK pemerintahnya. Ya, di sana ada pendirian dari panitia B, ya. Ada dari BPN, ada dari instansi terkait dari perkebunan, pertanian, ya, dan termasuk dari instansi di tingkat 2. Ya. Jadi ngatur Bapak Ibu kronologi data yang ada di kami kantor pertanahan. Jadi sampai hari ini posisi HGU-nya masih aktif sampai dengan tahun 2047. Saya kira dari saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon izin Bapak, kami mengulas permasalahan HGU. Kalau yang jelas masyarakat itu tidak membutuhkan HGU. Kalau berbicara tentang HGU, pertemuan ini nanti tidak bisa membuat titik temu, karena Bapak hadir di sini adalah menyerap aspirasi masyarakat untuk bapak-bapak semua. Gimana? Saya menyikapi permasalahan tentang HGU diperpanjang dan diperpanjang. Kami minta tanya kepada Bapak semuanya, apakah Bapak katakan tadi HGU sudah sah secara hukum? Secara aturan Bapak mengatakan sudah sah, tapi masyarakat sebaliknya sah menjadi tidak sah. Karena apa? Satu, masyarakat Dukuh Klakah Desa Sidorejo masyarakat tidak terlibat di dalam musyawarah HGU, dan HGU tersebut mengutarakan kebun cengkeh, kebun beranggah Mbanaran Desa Sidorejo, ya, melibatkan desa, ya, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Apakah, pertanyaannya, legalitas pada tahun 62 sehingga sampai sekarang, apakah ada? Kebetulan ini nanti akan saya tanyakan kepada Bapak Kepala Desa, selama berdirinya HGU ada enggak pemberitahuan berdasarkan surat legalitas kepada Kepala Desa? Ini nanti Pak Kades harus mengedepankan diri untuk menyampaikan kepada bapak-bapak. Dan yang kedua, kita mengatakan HGU itu cacat hukum di dalam surat tersebut. Dan kenapa cacat hukum? Karena terbitnya HGU tidak melibatkan masyarakat setempat, khususnya masyarakat Desa Sidorejo. Dan yang kedua, apakah terbitnya HGU sudah haknya HGU sudah dipenuhi untuk rakyat Dukuh Klakah Desa Sidorejo? Ini marilah kita pertimbangkan bersama, karena Bapak tadi mengutarakan tentang HGU. Dan masyarakat tersebut tidak membutuhkan HGU itu sah dan tidak sahnya. Karena apa? Sesuai pemikiran masyarakat, sesuai kehendak masyarakat, lek biyen ngubidake masyarakat kudune yang balik nang masyarakat. Dan Bapak mengutarakan perkebunan Gabri, ya, Gabungan Rokok Indonesia, menelusuri kebun aset-aset sing kolonial.
kita berbentuk kemerdekaan Pak, kemerdekaan. Lek wis ngene dewi negara Indonesia niki merdeka, terus menelusuri jejak penjajah di dalam arti penduduk Klakah sing manggeni wonten Desa Sidoarjo khususnya belum merdeka. Dan saya ingin mengutarakan kehendak hati kecil saya, masyarakat Dukuh Klakah dan Tlogo Arum berkaitan kalian Desa Sidoarjo. Mari kita bersama berdiri bersama. Merdeka! 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 Terima kasih. Matur suwun. Mudah-mudahan teriak merdeka menjadi kewujudan masyarakat Dukuh Klakah Desa Sidoarjo yang merasa belum merdeka, di antaranya masih terkatung-katung hidupnya. Terima kasih Bapak. Matur suwun Pak Jumuri, dados mekaten niki wau nek Mbah Marto kan cerita. Mergo Mbah Marto kan paring cerita saking bapake kan ngoten nggih, Mbah Marto. Lah Pak yang dari BPN itu juga gitu, cerita dari sudut sing ditampi saking BPN. Terus menika perkawis saking menika nggih sami mawon menika nggih saking cerita nggih Pak nggih. Tapi cerita sing saged dipun telusuri. Kupine mekaten iki nyun sewu niki amargi kula wau kan didapuk supados dados moderator ngaten nggih. Niki ngeten. Kuncine niki wau kan cerita nek petok D niku wau kan ditarik. Ngoten nggih. Nah, saya kira ini kunci gitu ya. Kita telusuri. Nah, nanti kami berharap memang Pak Jumuri dan kawan-kawan bersama dengan Pak Kades ini bekerja sama supaya melalui Pak Kades bisa melalui mekanisme tata pemerintahan yang sesuai. Jadi nanti Pak Kades nanti berkoordinasi dengan kami, kemudian dengan Perkim, dengan Bapenda yang ngurusi pajak. Kemudian nanti kalau sudah ada titik terang kita diskusikan kembali. Jadi seperti itu Pak Jumuri, Pak Marto nggih. Kuncine niki wau ngeten, mergo pun 22 tahun nggih sagede namung buka-buka arsip. Nyuwun sewu, amargi kula nggih dereng lahir kan ngoten nggih. Dados sedaya kemawon saking pemerintahan menika mangke nggih sagede buka-buka arsip. Dan itu bisa dilakukan kalau mekanisme pemerintahan dilakukan. Nanti kelompok Pak Jumuri bekerja sama dengan Pak Kades. Mari apa yang bisa disampaikan kepada Kades kita fasilitasi untuk didiskusikan dengan kantor pajak, dengan Dinas Permukiman dan Pertanahan. Kula enten kok ngoten nggih Pak. Niki nyuwun sewu. Ben mboten ngantos siang. Jadi ada tahapan yang mesti kita sepakati. Jadi nek bundelane niku wau teng letter D, monggo kita padosi sareng-sareng. Jenengan maringi informasi pripun. Nah, mangke saking kantor perpajakan kita sampaikan juga informasinya begini. Kita bukalah arsipnya. Seperti itu pripun. Soalnya lek langsung jeng HGU diparing nih ngoten nggih. Niku kan prosesnya dangu dan niku senes kewenangane Pak Bupati, Ibu Bupati. Ngapunten Bapak Camat nggih. Sedaya niku perlu klarifikasi permasalahan ini kedahipun ada titik yang kami tempuh. Sementara niki masyarakat terjepit Pak di masa niki karena tenopo terjepitipun masalah bidang keamanan. Saya menyangkut tentang bidang keamanan. Selama masyarakat mempunyai kehendak yang sudah disampaikan kepada pemerintah daerah, dan di situ yang setahu saya yang mengawal atau yang saya tahu adalah Pak Kapolsek Ndoko panjenenganipun Bapak Joko. Padahal
surat menika sesuai tembusan ingkang kula lampiraken niku wonten 22 itangsi terkait. Pramila saking menika nyapa to. Bulan ngarep ditembusi mboten enten respon. Lah sakmenika dipun tembusi mboten respon. Kebetulan hari ini cuman Pak Kapolsek yang mempunyai kepedulian di antara masyarakat. Kalau disikapi sudut pandang yang semaksimal mungkin, kan kehendak masyarakat ini kan mboten enten berkaitannya kali Pak Polisi. Nyuwun sewu bapak-bapak. Yang sebetulnya permasalahan ini tergantung bisa kerja ndak bisa ada di dalam pemerintah daerah. Jadi pun masyarakat kecil itu mengantos dibenturakan teng kali Pak Polisi. Misalkan Pak Polisi, Pak Joko terutama nggih. Kalau sayangan, kalau salut oleh Pak Joko. Dia santun dan menghargai masyarakat. Apapun dia mengemas suara masyarakat. Tapi pemerintahan pada tahun 98 sehingga sekarang baru kali inilah mempunyai kepedulian kepada masyarakat. Dengan harapannya Bapak pemerintahan pada siang hari ini hadir, saya salut sekali, mudah-mudahan kehendak masyarakat bisa tercapai. Betul nggih Pak? Sekedar ulasan ingkang kula sampaikan niki kula nyuwun pertanggungjawabanipun kalian Bapak Kepala Desa Sidorejo menyampaikan apakah betul yang saya sampaikan tadi. Mungkin Bapak Kepala Desa Sidorejo bisa mengutarakan permasalahan legalitas dan segala-galanya dokumen di desa terkait permasalahan kebun sengketa, kebun berangga Banara. Terima kasih. Padahal mengutarakan Pak Kades. Mohon izin Pak Moderator masuk saja Pak. Iya, singkat dan jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Jemuri kalau panjenengan menanyakan terkait masalah legalitas. Di sini ternyata juga tetap perlu Mbak, kita berkoordinasi. Padahal kalau sudah disampaikan Pak Camat tadi, gabungo karo desa, koordinasi karo desa. Loh, kita setiap hari selalu komunikasi, gini apa betul Mbak? Kita selalu berkomunikasi. Nah, kalau Mbak Jemuri menanyakan tentang legalitas, sebenarnya ini Pak Camat pun juga sudah tahu. Pihak Muspika Kecamatan Doko juga sudah tahu. BPD juga ada. Saya setelah menjabat sebagai kepala desa, pertama kali yang saya lakukan adalah meminta salinan legalitas kepada pihak PT Perkebunan Cengkeh yang berada di Desa Sidorejo. Leres mboten, Mbak? Itu sudah kita lakukan dan itu sudah bolak-balik Pak kita ceritakan. Mulai dari kita langkah ngopi bareng jagongan biasa. Loh, jaluk disurati, sudah saya surati, dibalas. Loh, ini desa tidak berhak memiliki. Loh, wewenang kepala desa dan di situ ada tugas negara untuk mengetahui kesemuanya loh Pak. Sampai detik ini legalitas tersebut salinannya belum diberikan kepada pihak desa. Ini kalau pertanyaan Mbak Jemuri terkait legalitas. Betul Bapak Ibu Nah, waktu itu karena suratnya tidak memuaskan, ini kronologi. Saya mengundang pihak PT Perkebunan bersama Muspika. Waktu itu Pak Joko belum jadi Kapolsek, masih Bu Ani. Diwakili Pak Kanit, Pak Camat juga ada. Dari pihak Pak Dan Ramil juga ada. Sanggup akan memberikan salinan legalitas, tapi ternyata apa? Kesepakatan berita acara tersebut dibohongi atau dihianati. Sampai detik ini belum dikasih Pak. Lah terus iki lho Pak Desa, pemerintahan desa yang sah, negara terkecil lek gelem diakoni. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Lah mosok lurahin kertas sak suwek sing enek perkebunan kene garuh niki pantes apa mboten? Nah, di sinilah Bapak Ibu. Di sini kami selaku nggih wakil dari masyarakat sebagai pelayan masyarakat, kami itu juga selalu berkomitmen bergandengan tangan. Makanya apa pemerintah desa kemarin melontarkan surat, sampai terjadi kita mengundang bakal wakil bupati, ada sosialisasi yang sudah disampaikan dari pihak tim
kabupaten yang membuat gaduh, bingung masyarakatnya, akhirnya apa? Berpendapat sendiri-sendiri seperti ini, kebuatan Bapak Ibu. Jangan salahkan kami, saya selaku kepala desa sebenarnya turun tangan. Ini dalam rangka memilih aturan mana atau sebenarnya yang benar. Seperti permintaannya tadi Pak Seda tadi, kita cari, kita gali. Loh, saiki lho Pak, kulo sebagai kepala desa, mosok dijalui kertas sak suwek dari salinan legalitas perkebunan tidak diberi, ini patut atau pembuatan kita? Nah, itu yang pertama. Dan kedua, di sini tadi saya mendengar dari Bapak BPN juga sudah menyampaikan kronologi mulai dari awal sampai terbitnya HGU. Kemarin waktu kita melakukan hearing di kantor Dewan, itu kita juga sudah mensurati, satu kepada BPN, kedua kepada pemerintah kabupaten. Sampai detik ini 1 bulan lebih balasan itu tidak ada. Niki Bapak Ibu, patut apa betul? Nah ini Pak, di sini kesempatan kita sampaikan bersama-sama. Kita meminta Pak, ayo cerita nono, biar saya kalau sudah memegang bukti-bukti kesemuanya Pak, saya selaku penanggung jawab di sini bisa mengarahkan warga kami kepada jalan yang benar. Leres betul Bapak Ibu, biar warga kami tidak terjerumus di dalam hal-hal yang salah. Tapi kok angel-angel aku njaluk salinan legalitas, jane enek opo nggih napa betul? Ini Pak, jadi tolong Bapak Ibu nggih, kalau terkait masalah ini ternyata kita penting Pak nggih, kita kan saling bekerja sama, koordinasi, ora kok hubunganku karo dulur kelakah elek, kita berdiri sendiri, mboten nggih Pak nggih. Karena banyak kewajiban suatu PT yang diatur, diamanatkan di dalam undang-undang tidak dilaksanakan di desa kami. Dan saya kalau hal ini, selama jalur itu jalur benar, saya orang yang terdepan memang di depan masyarakat untuk menjalankan ini semua. Sing penting lewat jalur hukum yang benar. Setuju napa mboten Bapak Ibu? Itu Bapak Ibu. Oke, jadi kami mohon dengan pertemuan yang seperti ini ternyata nopo hari ini tadi, undangannya acara ini dari pihak niki sekretariat daerah, tinjau lapangan terkait permasalahan perkebunan Branggah Banaran. Berarti kan ini niatnya dari pemerintah untuk tinjau ke sini Mbak Ri nggih. Lah kudune wong pemerintah kabupaten mriki kan yo lurah dikabari to Pak. Nggih napa mboten? Lah niki wau yo ora dikabari karena pedulinya kula nggih dugi mriki. Ngapunten nggih Bapak Ibu nggih. Seperti itu Mbah Jemuri, kronologinya monggo kita memang sesuai dengan aturan yang berada di negara kita ini untuk menjalankan apa yang menjadi hak-hak masyarakat harus ditunaikan. Setuju? Yang penting guyub rukun, jangan sampai melanggar peraturan perundang-undangan. Setuju? Merdeka! Terima kasih Mbak Jemuri. Matur suwun. Niku kula catet. Yang penting guyub rukun, tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Setuju nggih Pak? Nggih, marem lega kula. Nggih. Sekedap niki Pak Dandim mbok pilih rawuh badhe ngendikan. Nggih, amargi niki nggih sampun saweg siang. Mbok pilih ya mangke mbok pilih badhe ngendikan malih, nanti ada jadwal oleh Pemda mungkin ya Pak, dengan Pak Kades, dengan Pak Jemuri dan kawan-kawan. Monggo Pak Dandim. Baik, langsung saja Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Saya Dandim yang baru, saya baru berdinas 6 bulan di sini. Saya baru permasalahan ini baru tahu seminggu yang lalu. Saya ingatkan, saya baru tahu permasalahan 1 minggu yang lalu. Saya, Kapolres dan Pak Sekda kesini hadir, itu adalah kewajiban kami. Itu adalah kewajiban kami membantu dan memberikan solusi yang terbaik untuk warga di Kabupaten Blitar. Wilayah saya 2 kabupaten dengan kota, karena Dandimnya cuma 1. Satu langkah yang akan kita ambil, pertama, langsung saja, nggak usah terlalu panjang lebar. 1, nanti kita telusuri Bu, sumber permasalahan letter itu sekarang posisi di mana. 1. Yang kedua, setelah nanti kita temukan di tengah jalan, apabila ada perkembangan, kita akan kumpulkan, kita rembuk bareng-bareng. Dengan catatan, jangan ada penolakan untuk hadir, karena itu tempat netral. Kami ke sini datang atas permintaan Bapak Ibu, di Pandemi Kecamatan nggak mau kami ke sini. Oke. Itu kewajiban saya sebagai komandan TNI tertinggi di wilayah ini, membantu masyarakat sehingga ada jawaban yang nyata. 2 langkah itu yang akan kita lakukan nanti ke depan. Harapan saya apa? Ada perwakilan saya di sini dan Ramil, ada permasalahan sampaikan.
Saya tidak akan pernah ngurusi masalah hukum karena saya bukan orang hukum. Hukum ada di bidang kepolisian. Agraria ada di BPN. Tetapi wilayah Blitar kondusif tidaknya salah satu kewajiban saya. Sehingga saya matur dengan sangat, saya ulangi lagi, pertama kan kata awal adalah kita akan membantu Pak Sekda menelusuri di mana letter apa tadi itu yang dari tahun sekian itu. Satu. Yang kedua, kita akan kumpulkan lagi dari pihak perkebunan, pihak masyarakat, kita kumpulkan satu di tempat yang netral. Sehingga kita tidak cari siapa yang salah, kita cari di mana letak barang itu. Contoh Pak Desa tadi minta surat, nggak dikasih. Terus tindakan selanjutnya apa? Ya laporkan, minta, paksa. Seperti itu. Kepanjangan dan tidak bertele-tele, akhirnya apa? Membuat warga menjadi pertanyaan dan sakit hati. Betul nggak? Jadi itu saya lihat dari sudut pandang. Kepala dari BPN juga tidak salah karena beliau menyampaikan dari sudut pandang hukum dari ilmu pertanahan. Beliau Mbah Marto juga tidak salah karena beliau memandang dari sudut hukum histori sesuai ingatan di kepala. Laras nggih? Sehingga tidak bisa disalahkan dua-duanya. Tapi kita cari jalan tengah. Semoga dengan kehadiran kami di sini berguna. Saya ulangi, semoga